setelah proposal ya. Nanti sekarang kita akan lihat bagaimana kita memulai penelitian itu seperti apa sih gitu ya. Yang namanya penelitian, karena penelitian ini siswa dengan siswa. Jadi apa sih bedanya perguruan tinggi ya, baik itu politeknik, universitas, sekolah tinggi atau yang lainnya, dengan level SMA atau SMK atau aliyah yang ada di bawahnya? Apa perbedaannya? Perbedaannya itu satu, kalau belajar kan sama-sama belajar di kelas, praktek SMK juga ada praktek dong ya. Ya, jadi sama itu semuanya, ada yang mengajar, ada yang belajar, ada fasilitasnya, ada kelasnya, itu sama semua. Nah, kira-kira yang membedakannya apa? Antara siswa di SMA ke bawah ya atau SMK aliyah ke bawah dengan mahasiswa. Perbedaannya apa? Kira-kira ada yang tahu nggak? Ada yang tahu nggak perbedaannya apa? Apa hanya namanya saja mahasiswa ya? Bedanya itu apa? Mahanya itu, mahasiswanya itu. Ada yang tahu nggak nih? Kan yang lainnya sama kan, kuliahnya sama, begitu juga kan? Apa belajar di kelasnya? Ya, materinya jelas kan berbeda. Selain itu apanya? Yang jelas itu pembedanya hanya ada di mahasiswa. Tak hanya wajib di mahasiswa ini ada, tapi di siswa ini tidak ada, itu tidak wajib ada. Apa tuh? Gimana? Kira-kira? Halo? 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 Kedengaran nggak suaranya? Ayah, apa perbedaannya? Belum tahu ya? Halo? Tunjuk aja Pak. Oh, tunjuk. Wah, nah, ini kebiasaan yang kurang bagus ini ya, nunggu ditunjuk. Nah, ini memang apa kebiasaan di kita sebagai orang timur. Tetapi jangan dibiasakan. Kalau memang ada terpikir, jangan takut untuk salah, ya. Karena kalaupun kita menjawab ya atau melakukan sesuatu, menjawab lah ya dalam konteks ini perkuliahan pembelajaran, terus salah ya, kita tidak akan pernah ada ruginya, malah tetap untung. Jadi mau benar jawabannya untung, mau salah juga untung. Kalau salah untungnya apa? Untungnya adalah jadi tahu itu salah dan tahu yang benarnya yang mana. Nah, kenapa jadi tidak berani nih kalian para mahasiswa? Karena satu aja, malu, takut malu atau takut salah. Takut malu kalau salah. Nah, padahal itu malu yang tidak pada tempatnya ya. Karena kan lagi belajar ya, nggak apa-apa ada kesalahan. Ya, harusnya malunya bukan yang seperti itu, harusnya malunya itu yang lain ya, yang tepat. Kalau gitu harusnya jangan malu, berani aja jawab. So, apa bedanya? Apa bedanya? Hmm? Apa bedanya? Ayo. Tes, tes, tes. Cek, cek, cek. Ayo, Kur. Nia Sari, coba. Akhirnya ditunjuk juga. Ayo, Kur. Nia Sari. Ya, halo. Halo. Halo, Ayu. Kedengeran? Halo. Tes, tes. Ayu, Kur. Ada, Ayu. Mohon maaf Pak, jaringannya jelek. Oh iya, jaringannya jelek ya.
Ya ada yang lain? Oke, kalau nggak ada, nggak apa-apa. Berarti nggak tahu kan? Bedanya itu adalah satu pembeda utamanya. Ya ingat-ingat nih ya. Mahasiswa itu melakukan yang namanya penelitian. Nah, kedengeran nggak? Apa jadi pembedanya? Coba tulis di chat. Pembedanya apa? Coba tulis di chat. Apa pembedanya? Ya, penelitian ya. Itu yang tidak kalian pada saat zaman sekolah kan tidak wajib melakukan penelitian ya. Kalau di kampus kalian sebagai mahasiswa penelitian itu ya proyek akhir itu bukan lagi wajib tapi syarat kelulusan ya kan. Nah makanya pembedanya itu. Jadi kalau kalian sekarang ada yang nanya apa bedanya mahasiswa dengan siswa, itu satu, kalau mahasiswa itu wajib harus melakukan penelitian. Mau mahasiswa apapun, mau politeknik, universitas, sekolah tinggi sama, namanya perguruan tinggi. Pembedanya satu, penelitian. Ya, wajib melakukan penelitian. Ya. Oke. Nah, oke sampai sini ngerti ya? Apa pentingnya penelitian bagi mahasiswa? Ya. Ngerti ya? Apa pentingnya penelitian bagi mahasiswa? Nah, sekarang kita coba perhatikan ya. Coba perhatikan slide-nya ya. Salah mana nih? Nah, coba perhatikan slide-nya. Nanti mahasiswa akan mendapatkan ya konsep dasar penelitian untuk memahami gambaran penelitian secara umum. Jadi penelitian itu apa sih ya? Terus berpikir logis, sebagai dasar berpikir dalam penelitian. Jadi kunci dari penelitian itu adalah ini ya. Berpikir logis ya. Nah, warnain kuning. Jadi kunci dari penelitian adalah berpikir logis. Nah, terus metode penelitian ya. Metode penelitian itu seperti apa? Nanti mahasiswa juga akan belajar mengenai hal ini ya. Dan metodologi. Jadi beda ya, ada metode, ada metodologi. Itu dua hal yang berbeda ya. Nah, kemudian konsep proses penelitian ya. Jadi supaya paham proses penelitian itu seperti apa. Nanti ketika akan melaksanakan proyek akhir itu sudah sangat jelas gambarannya seperti apa. Nah, inilah yang dimaksud dengan konsep dasar penelitian ya. Jadi ada definisinya apa, tujuannya apa, sifatnya bagaimana, paradigmanya, tahapan dan outputnya. Ya. Nah, ini yang dimaksud dengan penelitian ya, proses dari penelitian ya, proses dari penelitian. Nah, oke ya. Nah, definisi penelitian ya. Penelitian itu adalah proses mencari sesuatu secara sistematis dalam waktu yang relatif lama, makanya bisa dimulai dari sekarang kalian untuk proyek akhir itu ya, karena waktunya memang relatif lama, bukan sehari 2 hari, sejam 2 jam, seminggu 2 minggu, tapi bisa bulanan bahkan tahunan ya. Nah ini ya, ini yang menjadi perhatian nih, proses waktunya lama dan menggunakan metode ilmiah. Nah nih metode ilmiah, jadi harus metode ilmiah, nggak sembarangan ya, sesuai dengan prosedur ya ataupun aturan yang berlaku. Nah, ini yang dimaksud dengan penelitian. Ya. Nah, secara teknisnya apa sih penelitian itu? Ya, ini dikutip dari sumber Kemdiknas ya. Penelitian itu pengumpulan. Jadi nanti kalian ada proses pengumpulan, collecting, pengolahan, processing, analitik, ya, analisis dan penyajian data. Ya, datanya disajikan ya. Ini. Nah, ini tahapannya pengumpulan, pengolahan, analisis, penyajian. Ya, dilakukannya secara sistematis dan objektif ya. Jadi secara sistematis itu ya berarti urutannya itu sesuai ya. Objektif itu berarti sesuai fakta yang ada di lapangan, tidak ditambahkan, tidak dikurangkan, tidak dilebihkan, tidak dikurangi ya. Untuk tujuannya apa? Memecahkan suatu persoalan. Nah, tujuannya ini. Jadi kalau ada satu permasalahan
itu malah akan menjadi sumber penelitian. Ya, jangan dihindari kalau ada masalah itu. Ya, kalau dari sudut pandang penelitian, kalau kalian para mahasiswa melihat satu permasalahan, itu malah jadi sumber untuk ide penelitian ya. Jadi kuncinya di situ. Makin banyak masalah ya berarti makin banyak yang bisa diteliti. Ya. Atau bisa juga untuk menguji sebuah hipotesis. Hipotesis itu apa? Nanti dijelaskan ya. Hipotesis itu adalah asumsi atau perkiraan sementara ya. Nah, itu ya. Nah, tujuannya apa tadi? Bisa untuk menjelaskan sebuah fenomena. Misalkan ada sebuah fenomena nih, kenapa sih orang-orang itu suka selfie? Ya, itu kan sebuah fenomena ya. Orang-orang di abad di tahun 2000 sampai 2001 sekarang sangat menyukai selfie. Nah, kenapa? Gitu ya. Nah, itu kan sebuah fenomena. Bisa terjelaskan, karena manusia itu ternyata punya sifat yang eksis gitu ya, atau mencintai dirinya, ingin menampilkan dirinya gitu ya. Berdasarkan data, tapi tidak hanya sekedar kesimpulan begitu saja. Artinya dibikin surveinya, kemudian bikin beberapa pertanyaan, disebarkan pertanyaannya ke seluruh orang-orang yang pernah selfie atau suka selfie, kemudian dikumpulkan datanya, kemudian dianalisis. Jadi seperti itu. Bisa juga untuk memprediksi suatu di masa yang akan datang. Nah, bisa juga untuk prediktif, contoh yang bidang elektrikal. Misalkan memprediksi kebutuhan konsumsi listrik ya di Kecamatan Jatiluhur pada tahun 2022. Nah, dari mana bisa memprediksi? Dari data-data sebelumnya dikumpulkan, data konsumsi listrik dari tahun 2010 sampai dari tahun 2019, kemudian dianalisis. Ya, maka menghasilkan prediktif ya. Namanya prediktif kebutuhan konsumsi listrik di tahun 2022. Itu contohnya. Kemudian berikutnya bisa juga ya penelitian itu dilakukan untuk menjelaskan solusi dari suatu permasalahan. Ya, ini yang paling banyak. Misalkan dulu kan itu tidak ada yang namanya mesin ya. Zaman-zaman dulu kan orang menghasilkan sesuatu itu dari misalkan gini, api aja ya, yang dulu api itu dulu zaman batu itu dari mempercikan batu ya, menggesek satu batu dengan batu yang lain dihasilkan api. Nah, itu kan satu masalah ya. Masa untuk menyalakan api harus menggosokkan batu terus? Gitu. Akhirnya dipikirkan caranya bagaimana menghasilkan suatu alat yang bisa memantik api ya. Akhirnya keluarlah korek api misalkan, yang paling sederhana, di mana di situ ada bahan-bahannya ya. Kemudian keluar juga korek gas berkembang kan gitu ya. Nah, jadi seperti itu. Nah, itu hasil penelitian, jangan salah ya. Nah, kemudian itu untuk menjelaskan solusi dari satu permasalahan, untuk menginterpretasi sesuatu yang diinvestigasi ya, ini juga bisa ya. Nah, jadi untuk menjelaskan sesuatu yang diinvestigasi. Nah, penelitian itu sifatnya ada yang empirik ya. Yang empirik itu adalah yang berdasarkan eksperimen ya, atau observasi, jadi langsung dilakukan. Biasanya yang teknik di kita itu sifatnya empirik ya. Jadi nanti ya, kalian mahasiswa elektro itu biasanya akan melakukan penelitian yang sifatnya empirik ya, karena kita teknik atau engineering. Kemudian ada yang sifatnya sistematik ya. Sistematik ini biasanya yang MIPA ya, MIPA atau yang sosial gitu ya. Gitu. Ini dari identifikasi masalah, mencari, meninjau informasi yang ada, mengumpulkan data. Tapi apakah teknik kita jurusan teknik itu harus selalu empirik? Enggak ya, boleh sistematik, boleh juga gabungan antara empirik dan sistematik. Ya. Kemudian paradigma penelitian ya, ada yang positif, konstruksionis, transformatif. Ya, ini sebagai wawasan saja. Nah, ini tahapannya ya. Tahapannya dari identifikasi masalah. Jadi tahapan penelitian itu mulainya dari masalah ya. Nah, ini. Jadi mahasiswa itu jangan menghindari sebuah masalah. Tapi kalau mahasiswa itu harusnya bisa menyenangi kalau ada masalah, karena masalah itu bisa jadi bahan untuk penelitian. Nah, gitu ya. Nah,
Jangan dihindari ya. Ada perumusan masalah, dirumuskan, kemudian dicari daftar pustakanya, dilakukan perancangannya, kemudian dilakukan pengumpulan data, pengolahan data, sampai dengan kesimpulan hasil. Ya. Nah, outputnya, ya output penelitian itu bisa apa saja, bisa berupa laporan penelitian, ya, bisa berupa laporan penelitian, ya, atau bisa berupa technical report, ya, laporan teknis, ya, bisa juga berupa tesis atau disertasi atau laporan proyek akhir, ya, bisa juga berupa buku, ya, bisa juga berupa paper, scientific paper, ya, bisa juga berupa paten, hak paten yang bisa diperjualbelikan, kemudian bisa juga berupa produk atau inovasi yang memiliki kebaruan. Nah, ini diantara hasil-hasil penelitian outputnya. Nanti untuk mahasiswa kan outputnya laporan, ya, laporan proyek akhir ada di sini. Ya, outputnya yang di sini laporan penelitian proyek akhir. Nah, dan nanti akan diarahkan juga ke sini ke scientific paper supaya belajar menulis paper, ya, dua ini ya, yang merah ini nih ya. Nah, itu. Oke, sekarang bagaimana caranya menemukan topik penelitian? Kan minggu kemarin sudah belajar mengenai ide penelitian ya, ide. Nah, setelah mendapatkan ide, bagaimana cara cara mencarinya, ya, cara-cara mencari idenya, gitu ya. Nah, bisa melalui konferensi, ya, sering ada banyak konferensi yang bisa diikuti, bisa dari tempat kerja atau kuliah, ya, gitu. Bisa dari referensi, dari membaca buku-buku dan jurnal-jurnal ilmiah atau paper-paper ilmiah yang terkini tahunnya, ya. Itu cara menemukan topik penelitian. Kemudian sampai sini dulu ya. Nanti kita masuk bahasan yang kedua. Ada pertanyaan nggak? Ini mengenai konsep dasar penelitian. Ada pertanyaan nggak sampai sini? Lupa ini nggak di-record ya. Ada pertanyaan nggak? Halo? Cukup? Cukup ya, jelas ya? Oke, kalau cukup jelas, ini karena sudah jam 11 lebih juga. Nah, nanti akan ada latihan ya. Latihan di classroom ya, nanti disampaikan ke classroom mahasiswa untuk bagaimana caranya mahasiswa menemukan topik penelitian. Ini bahasan yang terakhir ya. Itu caranya menemukan topik penelitian dengan cara yang ketiga, mencari referensi. Kan ada 3 cara tuh ya. Bisa dari konferensi, tempat kerja atau tempat kuliah, dan dari referensi. Nah, nanti kita coba mahasiswa bagaimana caranya mencari dari referensi. Oke, tugasnya yang di di classroom nanti ya. Oke, sampai sini dulu. Ada pertanyaan? Cukup jelas semuanya? Kita lihat di chat. Cukup ya, Budi ya. Yang lain, kalau sudah cukup, mungkin kita cukupkan sampai di sini dulu ya. Topik pertama mengenai konsep dasar penelitian ya. Jadi mahasiswa sekarang sudah paham penelitian itu apa dan apa pentingnya penelitian bagi mahasiswa. Mahasiswa yang tidak melakukan penelitian itu tidak ada bedanya dengan siswa. Jadi sama aja, mahanya coret ya, jadi siswa. Ya. Nah, karena pembeda mahasiswa dengan siswa itu ya mahasiswa melakukan penelitian. Oke, itu ya. Terima kasih pertemuannya saat ini. Kita stop dulu. Coba di on cam dulu dong, kita dokumentasikan dulu nih yang hadir. Sekitar 12. On cam dulu semuanya. Ya, nggak apa-apa nih, ada yang belum mandi ya. Ya. Oke. Mana? Saya on cam semuanya, nggak apa-apa, ada di tempat masing-masing juga. Oke, Rizky sudah. Ikam, Pandu, Ayu, oke, Febrian, Saat, Maulana, Zihan, mana nih? Ya. Oke. Ya, oke, sudah semua. Kalau sudah, kita take picture ya. 1, gaya bebas ya. 1, 2, 3. Oke ya. Oke, nanti dikirim ke grup. Ya, ini diharapkan tolong diingatkan ke yang lain untuk mengikuti perkuliahan ya, meskipun Meet itu tidak lama sebenarnya, kadang 10 sampai mungkin 30 menit atau maksimal sejam, tetapi
materinya biasanya cukup penting ya. Kalau nggak ikut pasti ngeblank ya, ngerjakan tugas juga bingung ya. Oke, yang nggak ikut mungkin nanti bisa menghubungi juga ya supaya bisa di-sharing informasinya. Terima kasih. Bila taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Pak. Ya,